3, 2, 1. What is up everybody? Balik lagi sama Michael Jasin dari Suka-Suka Gue Coffee Channel. Hari ini kita akan ngomongin tentang grind size. In particular, grind size ke efeknya apa ke manual brew. Cuman kita akan ngomongin sedikit konsep dari grind size sendiri. Jadi secara general kita akan bandingin nih grind size halus sama grind size kasar, bedanya apa. Jadi kalau yang belum familiar atau lumayan bingung nentuin grind size dan apa sih efeknya itu ke kopi, grind size itu basically adalah seberapa halus atau seberapa kasar kopi yang akan kalian gunakan untuk seduh. Jadi semakin kasar grind size kalian, airnya akan semakin cepat turunnya, semakin halus, semakin lamban turunnya. Nah, ini efeknya ada beberapa efek. Yang pertama adalah satu itu contact time atau seberapa lama si air berinteraksi dengan kopi kita. Semakin lama interaksinya, semakin banyak kopi akan terekstrak atau termasak. Kalau memasak, semakin lamban interaksi si air dengan kopi, itu makin banyak ekstraksinya. Semakin kasar, dia akan semakin cepat turunnya, maka dia akan semakin sedikit ekstraksinya dan semakin dikit kopi itu dimasak. Oke, itu efek yang pertama. Jadi dia rasanya akan berubah kalau dimasak secara cepat atau dimasak secara lambat. Yang kedua adalah efek sendiri dari si grind size halus dan grind size kasar itu dengan surface area namanya, atau seberapa banyak area yang bisa diseduh oleh air atau diekstrak dengan air. Contohnya adalah biji kopi itu kalau satu belum di grind, surface areanya adalah di biji itu sendiri. Jadi misalkan bayangkan ini biji kopi, surface areanya cuman di bagian sini aja. Oke, kemudian biji kopi itu akan dibagi menjadi dua, dari satu jadi dua. Sekarang surface areanya jadi lebih banyak karena punya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kalau kita bagi dari 2 dibagi lagi menjadi 2, itu nanti kita punya 8 kepingan kopi, semakin banyak surface areanya lagi. Demikian juga kalau dibagi jadi 100, dibagi jadi 1000, dibagi jadi 2000. Jadi semakin halus gilingan kita, semakin banyak surface area yang ada di kopi kita seduh. Semakin kasar gilingan kopi kita, semakin sedikit surface area yang tersedia. Efeknya apa? Semakin banyak surface area, maka akan semakin gampang untuk kopi itu diekstrak. Semakin sedikit surface area-nya, akan semakin susah kopi itu untuk diekstrak. Bedanya adalah kita bisa memodulasi rasa sebagai barista, dimana caranya kita mau mengeluarkan rasa-rasa tertentu atau menghilangkan rasa-rasa tertentu. Jadi kalau kita tahu kopi ini kalau ekstraksinya tinggi, itu akan membuat rasa kopi misalnya yang kurang enak, kita bisa merendahkan si ekstraksi tersebut menggunakan grind size yang lebih kasar misalnya. Atau kalau kita grind size-nya terlalu kasar, kita mau mengekstrak lebih banyak rasa, kita bisa membuat grind size kita menjadi lebih halus. Oke, jadi untuk mengilustrasi konsep ini, kita akan coba bikin dua kopi yang sama, tapi menggunakan grind size yang berbeda. Jadi kita akan lihat dari segi rasa bagaimana, dan nanti kita akan lihat dari segi ekstraksi itu bagaimana. Oke, kebetulan kita ada kopi dari Makmur Jaya Coffee Roasters, itu di Bandung. Kebetulan ini kopi ada Flores Kamala dan ada Baratas Kamala. Jadi obviously ini kopi kita dari Catur Collection. Pretty cool packaging. Ada banyak gambar-gambarnya. Kita akan brew kopi ini dengan sebenarnya tekniknya hampir sama, tapi bedanya adalah si grind size-nya. Jadi kita akan coba dengan grind size yang halus, tapi waktunya itu nggak lebih dari 2 menit 30 detik. Kemudian kita dengan grind size yang kasar, tapi waktunya juga sama, 2 menit 30 detik, supaya kita bisa ngelakuin perbandingan gimana rasanya si grind size ini memberikan rasa yang berbeda.
Oke, jadi biasanya kalau parameter cara tuangnya itu nggak dipisahin atau dibedain, yang grind size lebih kasar turunnya akan lebih cepat, grind size lebih halus turunnya akan lebih lama. Cuman ini saya akan bedain cara nuangnya supaya keluarnya itu waktunya nggak beda jauh. Jadi kita bisa ngerasain efeknya dari si grind size. Oke. Secara garis besar, biasanya kalau grind size besar atau yang kasar itu saya pakainya kalau di grinder ini nomor 10,5, atau kalau pakai hand grinder yang Comandante itu sekitar 25-an klik, 25 sampai 28 klik. Kalau halus, yang disebut halus di sini itu nomor 8, dan kalau di Comandante mungkin sekitar 18 sampai 20. Oke. Jadi ini untuk contoh grind size kasar. Kalau dilihat dia ukurannya hampir seperti sea salt atau Himalayan pink salt yang biasa dipakai untuk makan, yang ada grindernya. Itu dia lumayan kasar. Kalau yang halus akan sedikit lebih halus dari itu. Ini lebih halus. Kalau dilihat, dia teksturnya agak lebih seperti pasir dan beberapa kerikil. Kalau ini dia lebih seperti garam dan kerikil. Jadi perbedaannya di situ. Oke, sekarang kita akan coba brew menggunakan ratio 20 gram kopi, 360 gram air. Jadi 1:13. Menggunakan temperatur air 90 derajat. Kenapa rendah? Karena si Kamala ini biasanya enaknya di rasio antara 1:12 sampai 1:13, terus menggunakan temperatur yang lumayan rendah. Itu kenapa? Karena si Kamala ini lumayan funky dan fruity. Jadi kita mau dia rasa yang dikeluarkan itu nggak terlalu berlebihan. Jadi kita mau di tone down si funkiness-nya. Oke. Akan rinse si paper filternya. Kalau misalnya kalian baru nonton video ini terus belum terlalu tahu gimana cara bikin manual brew, bisa lihat di channel kita ada beberapa step dari V60 method, bisa dilihat. Habis itu ntar ada step by step instruction gimana caranya, mulai dari rinsing, blooming, terus juga step-step pouringnya. Oke, jadi as always kita coba rinse dulu paper filter kita. Biasanya sekitar 100 gram supaya nggak ada bau dan rasa kertas. Alrighty, sekarang kita akan coba grind. Satu halus, satu kasar. Kalau ganti grind size, pastikan kita udah melakukan yang namanya purging, atau kita coba bersihin sisa-sisa kopi yang ada di chute ini supaya grind size-nya nggak kecampur. Oke, jadi sebelah sini nanti akan halus, sebelah sini akan kasar.
kita akan pakai blooming ratio 2 kali lipat. Jadi dose 20 kita bloomingnya pakai 40 gram air selama 35 detik. Habis itu baru kita tambahkan sisa airnya di 2 step. Oke, distribusi, bikin bird's nest, distribusi, bikin bird's nest. Oke, kita akan start timernya. Gram. Di sini juga 40 gram. Oke, yang nanti membedakan adalah di sini kita akan tuang dengan interval lebih cepat supaya turunnya lebih cepat. Yang di sini kita akan intervalnya agak sedikit lebih lambat supaya dia tidak terlalu cepat turunnya, sehingga keduanya mempunyai brewing time yang mirip. Oke, yang di sini udah 35 detik. Kita akan tuangkan setengah total volume air. Jadi kalau kita mau dia 260, ini ada di 130. Lumayan agresif dan cepat. Di sini kebaliknya, kita akan jauh lebih gentle. Dan sini lagi sampai dia 260. Kemudian kita akan aduk. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung continue ke sini untuk tuang. Sampai 260. Sama, kita akan aduk juga. Oke, di sini kita sudah mendapatkan brew time 2 menit. Sedangkan di sini 1:57, 58, 59, 2 menit juga sampai dia habis. Jadi secara brew time itu sama. Jadi kita bisa bedain gimana rasanya di waktu yang sama tapi grind size-nya beda. Oke. Dari segi smell atau aroma, smells like Kamala. Yang ini sama, tapi secara aroma yang ini dapat lebih fruity, yang ini dapat lebih coklat. Di sini ada floral, di sini floralnya tidak terlalu kelihatan. Oke, kita akan coba yang ini dulu. Habis itu kita akan coba yang coarse. Oke, manis, quite fruity, tapi banyak notes coklatnya. Jadi ini notes adalah notes di mana biasanya itu dia kalau ekstraksinya lumayan banyak, dengan coklat, manis, ada fruity-nya. Tapi notes yang extraction rendah kayak asam, brightness, acidity, floral nggak terlalu keluar. Make sense karena surface area kita jauh lebih banyak di sini. Oke, sekarang kita akan coba yang grind size-nya kasar. Again, lebih floral. Dan notes-nya juga notes extraction yang agak lebih rendah. Jadi
Yang terhighlight di sini adalah lebih ke floralnya. Ada berry notes, red berries gitu, kayak raspberry. Tapi manisnya nggak semanis yang ada di sini. Jadi ini beneran tergantung dari preferensi rasa kita. Kita suka yang lebih manis, kalian bisa pakai grind size halus, tapi pastikan kalian tuang lebih cepat supaya nggak over extracted. Yang ini kita kalau suka yang lumayan asam, lumayan floral, lumayan light, bisa pakai yang coarser grind, tapi dipastikan nuangnya nggak terlalu cepat supaya pas ekstraksi dia tidak terlalu cepat ekstraksinya sehingga menjadi under extracted. Jadi dengan begini kita bisa memodulasi rasa. Ini salah satu variabel yang bisa kita mainkan supaya mendapatkan rasa yang sesuai dengan preferensi kita. Oke, tes berikutnya adalah kita akan mengtes menggunakan refractometer seberapa banyak konsentrasi dari kopi yang sudah dilarutkan di dalam kopi-kopi ini, atau TDS, Total Dissolved Solids. Jadi kita akan lihat secara teori mestinya yang ini lebih tinggi, yang ini lebih rendah. Cuman nggak tahu. So we'll see. Di sini kita coba ukur. Kalau kalian juga menggunakan alat yang sama atau merek lain, pastikan si kopi ini dia sebenarnya sudah lumayan harus agak dingin sedikit. Jadi panas gini sebenarnya kurang ideal. Kenapa? Karena biasanya semakin dingin dia nilainya akan sedikit naik sampai dia plateau, sampai dia tidak naik lagi. Jadi kalau masih panas gini, coba aja dipencet berkali-kali sampai dapat nomor yang sama 3 kali. Oke. Sekarang kita ada di range 145, 1,47. Tapi kita coba untuk dapetin yang sama di 1,48. Jadi yang grind size halus itu total dissolved solids-nya adalah 1,48%, yang lumayan kental. Jadi dari 100%, 1,48%-nya kopi, sisanya 98, sekian adalah air. Oke, sekarang kita coba yang ini. Masih reading. Oke, jadi yang ini kita dapat reading yang sama di 1,25. Oke, jadi yang ini tidak seterkonsentrasi yang halus, sesuai dengan teori awal kita. Jadi TDS rendah ini bukan berarti kopinya itu enak apa nggak enak, cuman itu memberitahu kita bahwa oh kopi ini lebih kental, kopi ini lebih encer. Karena parameter brewing kita sama, masuk 20, air 360, kalau dihitung menggunakan rumus extraction percentage, maka currently yang ini extraction percentage-nya akan lebih tinggi, yang ini extraction percentage-nya akan lebih rendah. Tapi kalau misalnya kalian mau ulik-ulik lagi resepinya, bisa dibikin TDS-nya rendah seperti ini, tapi misalnya menggunakan air yang banyak atau suhu yang lebih tinggi, itu bisa mendapatkan extraction percentage yang lebih panjang. Cuman itu mungkin di video berikutnya. Kalau mau ngomongin itu bisa let me know in the comment and we can talk about it in the next episode. Cuman kalau yang untuk ilustrasi saat ini mengenai grind size itu kira-kira yang udah mencakup semua yang harus kita diskusin. Oke? Jadi ini topik yang lumayan agak panjang, jadi mungkin banyak coba-coba di rumah. Tapi kalau misalnya ada yang nggak ngerti, bisa let us know in the comment or any other social media channels. Otherwise, until next time. Cheers. Cheers.